Jadi kalau kita lihat rangkaian di layar ini, ada berapa simpul ini? Tiga, Bu. Tiga. Tiga, Bu. Ya, betul sekali tiga ya. Jadi ini juga cuma ada tiga titik percabangan. Oke, ini titik yang pertama, ini titik yang kedua, ini satu titik ini ya. Tak taruh di tengah aja, ini titik yang kedua. Dan yang paling bawah ini, garis bawah ini adalah titik yang ketiga. Ya, titik yang ketiga, simpul yang ketiga. Nah, simpul satu ada satu, dua, tiga rangkaian terhubung. Simpul dua ada satu, dua, tiga, empat. Ada empat rangkaian terhubung. Ya, ini satu simpul ini ya. Kemudian simpul tiga ada satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima. Ya, jadi paling banyak. Maka simpul tiga ini kita jadikan simpul referensi. Nah, kemudian kita akan tetapkan tegangan-tegangan atau beda potensial dari simpul-simpul yang lain terhadap simpul referensi kita. Nah, berarti di simpul satu kita beri nama, oh ini ada tegangan V1 nih. Kemudian simpul 2 itu tegangannya adalah V2. Ya, nah sekarang kita terapkan hukum Kirchhoff arus. Arus I1 kita ikuti sumbernya keluar ini ya. Kalau dilihat dari simpulnya ini berarti keluar. Ini I1. Kemudian yang lewat di R1 ini ke bawah. I2 ke bawah. Ya karena V1 itu adalah tegangan ya terhadap referensi dan V1 itu kita anggap lebih positif dibanding tegangan referensinya ya. Kemudian I3 ya. Oke. Kemudian apa? Nah, kemudian simpul yang lainnya V2 ada satu, 2, 3, 4. Ada 4 komponen yang terhubung. Berarti saya bisa mengumpamakan 4 arus di situ mengasumsikan. Dari simpul 2 yang lewat di R2 saya arahkan ke arah luar, keluar simpul, saya beri nama I4. Dari komponen apa? Komponen sumber arus 7 ampere, arahnya ke dalam simpul 2. Berarti saya buat arah ke atas di sini. Saya beri nama I5. Kemudian komponen apa lagi yang tercabang dengan simpul itu tadi? IR eh, R3. Nah, R3 berarti juga ada arus. Saya beri nama I6, arahnya ke bawah. Kemudian ada satu lagi komponen R4. Nah, ini kita beri nama R7, I7, arus I7. Ada dua simpul, maka kita akan mempunyai dua persamaan. Ya, dua persamaan yang kita peroleh saat kita menerapkan hukum Kirchhoff arus. Di simpul satu yang keluar 6 ampere ditambah arus yang keluar I2 ditambah arus yang keluar I3 totalnya sama dengan 0. Ini hukum Kirchhoff arus. Nah, sekarang 6 ampernya kita sudah tahu, maka yang belum tahu adalah I2, arus yang lewat di R1. Nah, arus yang lewat di R1 itu, karena kita tidak tahu berapa arusnya, maka kita menerapkan hukum Ohm di situ. Bahwa arus sama dengan tegangan dibagi dengan resistansi. Jadi ini 6 ampere ditambah I2-nya itu kita cari dengan tegangan yang melintasi R1 dari titik simpul satu ke titik referensi V1 dibagi dengan 5 ohm. Kemudian ditambah arus I3. Sekali lagi, arus I3 kita juga belum tahu juga arusnya berapa. Kita terapkan hukum ohm. Ya, tegangan dibagi dengan resistansi dengan asumsi ke arah kanan, keluar ya, I3 keluar ke arah kanan, dengan asumsi ke arah kanan, maka V1-nya itu lebih positif dibanding V2. Maka I3-nya adalah V1 dikurangi V2 dibagi dengan resistansinya 3.
sama dengan 0. Misalkan supaya tidak ada pecahan, maka saya kalikan dengan 15 saja. Ya. Oke, dikalikan dengan 15, maka ini 90. Kan ya? Ditambah 3V1. Ya. Ditambah yang ini dikalikan 15 menjadi 5V1 min 5V2. Nah, 3V1 ditambah 5V1 jadi 8V1. 8V1. Kemudian yang V2-nya itu min 5V2 sama dengan min 90. Nah, ini adalah persamaan pertama yang kita peroleh dari penerapan KCL pada simpul 1. Nah, sekarang kita akan mendapatkan lagi persamaan yang kedua. Ya, jadi karena kita punya dua simpul dan satu simpul referensi, maka kita akan punya dua persamaan. Hukum Kirchhoff arus ya pada simpul kedua. Pertama arus I4. I4 itu keluar. Kita tulis I4. Positif. Kemudian ada arus masuk I5. Arahnya berbeda nih. Berarti dia negatif. Min I5. Ya. Kemudian ada arus I6. Ada arus I7 yang dua-duanya juga keluar. Kita total sama dengan 0. Ini hukum Kirchhoff arus. I4 itu adalah arus yang melewati R2 gitu ya, dengan arah dari kanan ke kiri. Jadi ketika saya mengasumsikan I4 itu, saya asumsikan tegangan di V2 itu lebih tinggi dibanding V1. Ya, sehingga arus yang lewat di R2 itu karena tidak tahu arusnya, kita cari dengan tegangan dibagi dengan resistansi. Tegangannya berarti V2 dikurangi V1. Ya, beda potensial antara titik simpul 2 dibagi dengan titik simpul 1 itu V2 min V1 dibagi dengan resistansinya 3. Kemudian ada min I5, ya, min 7, ini mah kita sudah tahu. Ya. Kemudian I6, nah I6 ini sama dengan V2 dibagi dengan resistansi situ ada 4 ditambah I7. I7 itu tegangannya juga V2 ya, karena ujungnya sama dengan ujung dari R3 ya, R4 itu sama, maka tegangannya sama. V2 juga dibagi dengan resistansinya 8 sama dengan 0. 2 min V1 dibagi dengan 3 ditambah V2 per 4 ditambah V2 per 8 sama dengan 7. 7-nya positif. Nah, sekali lagi kalau kita tidak ingin ya, tidak ingin ada angka pecahan, maka kita cari nih KPK antara 3, 4, 8. 24 paling ya, jadi 24. Jadi semua saya kalikan dengan 24, maka menjadi 8V2 min 8V1. Itu yang per 3 tadi. Ditambah yang 4 itu menjadi kali 24 jadi 6 ya. 6V2 ditambah yang ini jadi 3, 3V2 sama dengan 7 kali 24, itu 68. Nah, ya ini kita rapikan yang V1-nya jadi min 8V1. Kemudian yang V2-nya ada 8 tambah 6 tambah 3 ditambah 17 V2 sama dengan 168. Nah, ini persamaan yang kedua. Ini persamaan yang ke satu. Itu 8V1 kemudian dikurangi 5V2. Kelihatan ya? Sama dengan min 90. Kemudian persamaan yang kedua itu
min 8V1 ditambah 17V2 sama dengan 168. Nah, ini ternyata mudah saja karena P1-nya itu koefisiennya sama, jadi kita tinggal tambahkan saja. Ya, sehingga didapatkan yang V1-nya hilang, yang V2-nya tinggal 12 V2, ya. Kemudian yang di sebelah kanan itu jadi min 90 ditambah 168, 78. Maka V2 didapatkan 78 dibagi dengan 12, 6,5. Pintar sekali. Siapa ini tadi yang jawab? Ya, 6,5 volt untuk V2. Nah, V1-nya tinggal dimasukkan salah satu, mau yang mana. Misalkan mau dari persamaan yang pertama, maka diberikan 8V1 sama dengan min 90 ditambah 5 kali 6,5. Berapa V1-nya itu didapatkan negatif 7,1875. Coba dicek lagi ya. Nah, gitu.